Simposium 2 akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Yuniar, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Kepada Dr. Yuniar, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Lumongga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, dokter? Izin terdengar dengan jelas, dokter. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama-sama dengan para senior, para profesor, kolega, dan semua pemerhati masalah kesehatan jiwa, terutama kesehatan jiwa usia lanjut. Dan sebuah kehormatan buat saya bisa mendampingi atau memandu acara yang akan dibawakan oleh Dr. Erika Fitri Yulianti, SPKJK, dan juga Dr. Charles Ivat Damping, SPKJK. Yang satunya adalah senior saya, dan yang satunya adalah sejawat saya yang imut gitu ya. Baik, izinkan saya pertama-tama membuka acara ini dengan sebuah pantun singkat, menunggu azan di awal Ramadan, buka puasa dengan es kopior. Para senior dan sejawat sekalian, mari menikmati weekend kita dengan Zoom tentang masalah senior. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, izinkan saya membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Erika Fitri Yulianti yang akan mengawali acara ini, dan nanti presentasi akan disampaikan atau di-share langsung oleh Dr. Erika dan Dr. Charles gitu. Baik, ini tentang Dr. Erika Fitri. Saat ini beliau adalah konselor atau supervisor di geriatric ward di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, dan saya rasa tentang personal information dan juga pendidikan yang panjang yang relevan dengan topik kita hari ini bisa disaksikan di layar para sejawat sekalian gitu ya. Yang jelas saat ini beliau adalah ketua dari seksi psikiatri geriatri PDSKJI. Nah, saya mempersilakan Dr. Erika untuk menyampaikan presentasinya dalam waktu 25 menit. Nanti kalau mau nambah 1 menit atau 2 menit bilang ya gitu. Nah, nanti saya akan sampaikan kepada Dr. Erika ketika waktunya kurang 5 menit lagi. Silakan Dr. Erika. Terima kasih Dr. Yuniar atas antarannya yang luar biasa untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi para profesor, senior, dan teman sejawat sekalian yang sedang bergabung dengan acara Studium Generale ID pada hari ini. Suatu kehormatan bagi saya didampingi oleh Mbak Yu yang luar biasa, serta senior yang luar biasa untuk menyampaikan topik yang saya rasa akan menjadi perenungan bersama, karena semua dari kita akan menua seperti itu. Dr. Yuniar, saya izin untuk share screen. Sudah terlihat Dr. Yuniar? Sudah Dr. Erika? Suara saya juga sudah cukup ya? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Kesehatan jiwa dan populasi lansia dalam 10 tahun ke depan di Indonesia. Sebuah tantangan sekaligus peluang. Nanti kita akan mencoba dalami apa sih tantangannya dan apakah dalam tantangan itu masih ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan seberat apapun kondisinya. Jadi ini adalah suatu fakta yang kalau kita browsing di internet mengenai aging dan elderly akan keluar. Populasi kita akan semakin menua. Dikatakan nanti akan mulai 2015 kemarin dan akan semakin cepat menuju 2050, di mana jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun sesuai amanat undang-undangnya yang disebut lansia akan meningkat menjadi 2 miliar. Dan populasi ini akan bertumbuh 12 hingga 22% dari seluruh populasi global. Dan pada tahun 2020 kemarin, sebetulnya sejatinya orang lansia itu jumlahnya jauh melebihi anak kurang dari 50 tahun. Dan pada tahun 2050, 2/3 populasi lansia dunia akan berada di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Sehingga mau tidak mau semua negara akan mendapatkan tantangan besar untuk memastikan sistem kesehatan dan jaminan sosialnya untuk siap menghadapi perubahan demografi ini yang sudah tidak mungkin terelakkan.
Di lain pihak, kita tahu iptekdok, kemajuan teknologi di bidang apapun akan membawa usia harapan hidup bertambah. Jadi 60 tahun pada Orange itu adalah suatu titik di mana suatu proses adaptasi baru, pemulihan terhadap kondisi setelah 60 tahun, dan pertumbuhan sosial akan terus berlanjut. Pertanyaannya, bagaimana ekstra tahun yang kita tidak pernah tahu sebagai dokter, kalau ditanyain nggak tahu kan endingnya seorang manusia, akan dilewati. Bagaimana perumahannya, bagaimana status ekonominya, uangnya yang dimiliki, kondisi finansial, bagaimana aktivitasnya, bagaimana pendidikan, dan yang paling penting, bagaimana kondisi kesehatannya. Karena semua orang yang lahir, ketika melewati usianya, kepengennya akan mengalami suatu penuaan yang sukses. Atau dalam istilah psikiatri geriatri disebut successful aging. Komponennya adalah kondisi fisiknya terpelihara dengan baik, jadi risiko penyakit dan disabilitasnya minimal, kemudian aktif terlibat dalam interaksi sosial, serta mendapatkan kepuasan dalam hidupnya. Tetapi usia lanjut tidak selalu sejalan dengan kesehatan yang prima. Sehingga kita harus mau menerima suatu fakta berikutnya adalah kesehatan pada usia lanjut itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Jadi ketika kita lahir memasuki memasuki suatu kehidupan kita akan berjalan dalam seperti kondisi maze seperti ini, berliku-liku, untuk nanti akhirnya kalau menua sehat, dengan kemampuan fungsional terjaga. Ada beberapa faktor determinan yang harus kita perhatikan. Yang pertama pasti genetik. Kedua, personality kita yang akan berinteraksi dengan gaya hidup kita, lingkungan, bagaimana kita menyikapi budaya, wawasan yang kita dapat, nutrisi, dan juga ada faktor lain yang sangat penting yang menjadi faktor determinan penting untuk suatu yang lansia yang sehat, successful aging, yaitu akses ke pelayanan kesehatan dan bagaimana kondisi sosial ekonominya. Sehingga bisa dikatakan tidak ada istilah tipikal lansia itu. Karena sejatinya penuaan tidak bersifat individual. Tidak tipikal untuk semua orang lansia harus begini, tidak ada. Individual. Ilmu yang berkembang di geriatri, ya, di masalah penuaan, itu istilah ini spesifik ya, sindroma geriatri, kumpulan gejala pada semua organ yang menua. Saat ini dikenal 14 I dan 1 F, karena frailty sejatinya juga akan berdampak luas pada kualitas hidupnya lansia. Jadi imobilitas, inkontinensia, baik urin atau alfi, instabilitas, infeksi, intellectual impairment, isolasi, insomnia, malnutrisi, impaction, impairment of hearing and vision, impecunity, imun defisiensi, dan impotens. Di mana 3 hal besar dalam sindroma geriatri, yaitu intellectual impairment dalam satu bentuk klinis misalnya demensia dan delirium, isolasi yang akan membawa seorang lansia ke kondisi depresi, serta insomnia adalah 3 sindroma geriatri penting yang sering harus dihadapi oleh para psikiater. Jadi, peran kesehatan jiwa sangat besar untuk penuaan yang sehat. Fisik yang menua berdampak pada jiwa. Jadi ini mungkin bagian ini bisa menjelaskan bahwa proses penuaan di semua area dalam tubuh kita akan membuat munculnya sindroma geriatrik, penurunan fungsi kognitif dan fleksibilitasnya, serta mental flexibility, di mana hal ini yang akan membuat adanya hambatan, baik dalam interaksi sosial seorang lansia, kemandirian, serta otonominya, dan menimbulkan gangguan dalam bentuk gangguan kognitif, mood, dan perilaku. Sehingga kalau menghadapi suatu stresor, termasuk penyakit kronis yang dihadapi seorang lansia, perubahan peran hidup, dan kesepian, itu akan berpadu dengan nilai hidup
ciri kepribadian, budaya, wawasan, dan beliefnya, di mana seorang lansia seringkali tidak mau dianggap lemah, tidak mau menjadi beban dalam keluarganya, serta ingin punya otonomi hingga akhir hayatnya. Akibatnya, manifestasi gejala ini seringkali tidak jelas seperti pada kondisi muda, sehingga para klinisi harus cermat untuk bisa menolong dengan tepat dan pada waktu yang sedini mungkin. Ini data yang saya ambil di poligeriatri di rumah sakit tempat saya bertugas, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, antara tahun 2019 dan 2021, di mana 10 penyakit terbanyaknya seperti ini, berkisar hipertensi, diabetes mellitus, hipertensi heart disease, sequelae dari cerebral infection, Parkinson, demensia, dyspepsia, dan low back pain. Di sini kita lihat makin tahun demensia ini akan semakin merangkak naik. Ya, walaupun hipertensi masih merupakan penyakit terbanyak. Dan demensia, ada punya dimensi gangguan perilaku yang mengganggu dan jadi ini tantangan kesehatan jiwa yang akan semakin besar. Di sini saya coba catatkan spesifik, yaitu kunjungan yang diagnosis primernya psikiatri, yang disertai gangguan sindroma geriatri lain. Di sini kita lihat dari 2019 hingga 2021, terjadi peningkatan yang cukup bermakna, dan ini akan menurut prediksi dan proyeksinya akan semakin meningkat. Jadi mau tidak mau, kesehatan mental ini akan juga menjadi suatu masalah dalam perawatan pasien lansia. Untuk saat ini, diagnosis psikiatri terbanyak adalah depresi, insomnia, demensia yang disertai BPSD, biasanya dalam bentuk yang gelisah ataupun psikotik, dan yang keempat adalah gangguan cemas. Pada tahun 2020, mencermati kondisi yang sudah saya paparkan sebelumnya, WHO dan seluruh negara di dunia ini setuju karena masalah lansia ini harus dicermati karena akan menimbulkan suatu beban besar bagi semua negara. Sehingga WHO mencanangkan yang disebut Decade of Healthy Aging antara 2020 dan 2030, di mana WHO mengajak semua bidang berkolaborasi, yaitu pemerintah, masyarakat, lembaga internasional, profesional, akademisi, media, serta sektor swasta untuk bekerja bersama, menjalankan aksi bersama, saling menguatkan sebagai suatu katalisator untuk menciptakan hidup panjang tetapi sehat. Caranya, yang pertama dengan mengubah cara berpikir, cara mencintai, dan cara bertindak terhadap lansia. Yang kedua adalah mengembangkan masyarakat yang mengikut sertakan lansia dalam kegiatannya, karena yaitu atau dikatakan memberdayakan lansia. Yang ketiga, memberikan perawatan terpadu bagi lansia dan layanan kesehatan primer yang tanggap lansia, serta memberikan lansia akses ke perawatan jangka panjang yang berkualitas. Jadi ini merupakan suatu jawaban ya untuk mempersiapkan dunia yang semakin menua. Selanjutnya, apakah kita siap dan bagaimana kondisi lansia di Indonesia sejatinya? Jadi ini saya mengambil dari statistik penduduk usia lanjut tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi dikatakan bahwa ternyata perkembangan persentase penduduk lansia di Indonesia itu semakin meningkat. Dan pada tahun 2045 dikatakan penduduk lansia di Indonesia. Nanti kita lihat ya, burden-nya juga akan luar biasa. Kemudian inilah gambaran provinsi di Indonesia dengan jumlah lansia terbanyak. Yang nomor 1 di Jawa adalah daerah istimewa Yogyakarta, diikuti dengan Jawa Timur. Kemudian baru Jawa Barat. Di samping itu Bali, Lampung, dan Sulawesi Selatan, serta Sulawesi Utara itu termasuk provinsi di Indonesia dengan jumlah lansia terbanyak. Jadi ini dikatakan, yang saya baca kalau kami membaca sebelumnya itu jumlah provinsi yang berpenduduk lansia ini akan semakin banyak nih sebarannya dan angkanya hampir-hampir equal akhir-akhirnya. Jadi tadinya, tapi Yogyakarta ini dari 5 tahun terakhir menduduki peringkat 1 terus, seperti itu.
Dan ini saat ini kondisinya jumlah persentase lansia di Indonesia itu sebetulnya 10,82%, yang terbagi menjadi yang paling banyak lansia muda umurnya 60-69 tahun, diikuti lansia madya dan lansia tua, seperti itu. Dan bagaimana populasi Indonesia dibandingkan dunia, dikatakan kecenderungan peningkatan persentase kelompok lansia dibandingkan usia lainnya akan cukup pesat semenjak tahun 2012. Dan pada tahun saat ini memang persentase lansia Indonesia di bawah rata-rata dunia, tapi pada tahun 2000 nanti jumlahnya akan equal, kira-kira akan sama dengan dunia, yaitu 21% di Indonesia dan 25% di dunia. Tapi proyeksi pada tahun 2100, lansia di Indonesia akan melebihi lansia di dunia sebanyak 41%. Sedangkan populasi dunia 35%. Jadi ini bukan tantangan yang main-main ya, dan harus disikapi dengan serius. Ini usia harapan hidup seperti yang saya katakan tadi akan meningkat tahun demi tahun, dan proyeksi hingga tahun 2030-an nanti 72,2%. Kalau saat ini berkisar 71, bukan persen, sorry, tahun. Saat ini sekitar 71 tahun. Nah, di mana lansia Indonesia tinggal? Ternyata sebagian besar lansia Indonesia itu tinggal bersama keluarganya, keluarga intinya ataupun keluarga besarnya. Jadi ini tempat bayangan ya, sehingga nanti Dr. Charles akan membahas residential care bagi lansia, bagaimana yang ideal, seperti itu. Kemudian untuk bekerja, ternyata lansia yang berada di desa itu masih bekerja lebih tinggi daripada lansia di kota. Dan memang secara gender, laki-laki lebih banyak yang bekerja, lansia bekerja dibandingkan dengan perempuan. Dan untuk kelompok umur, lansia muda lebih banyak yang masih bekerja dibandingkan lansia madya dan lansia tua. Dan ini pemanfaatan fasilitas kesehatan yang digunakan oleh lansia, ternyata lansia di Indonesia ini sangat banyak yang memanfaatkan dari BPJS PBI dibanding dengan asuransi dan mandiri. Dan ini fakta penting yang akan menjadi peluang kita untuk membantu dan meningkatkan layanan terhadap lansia. Lansia itu banyak berobat di tempat yang dekat dengan kondisi tempat tinggalnya, sehingga banyak memanfaatkan kalau sakit pergi ke dokter atau klinik atau puskesmas dibanding dengan rumah sakit swasta maupun pemerintah. Jadi ini adalah suatu hal yang harusnya kita tangkap untuk meningkatkan peran dari tempat layanan kesehatan yang dekat dengan lansia untuk outreach atau menangkap bahwa kondisi lansia yang perlu mendapatkan pertolongan segera, seperti itu. Ini kepemilikan jaminan kesehatan nasional di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding dengan pedesaan. Dan ini juga menjadi tantangan untuk memeratakan, karena sebetulnya sejatinya lansia tinggal di kota maupun di desa itu mempunyai hak yang sama ya untuk memperoleh jaminan kesehatan nasional. Dan ini yang kita harus juga catat, ternyata lansia berpenghasilan rendah itu masih 66%, padahal lansia berpenghasilan rendah itu juga harusnya berhak untuk jaminan kesehatan nasional. Jadi kita harus meningkatkan 40% supaya mendapatkan layanan yang optimal. Ini untuk pendidikan, jadi lansia yang di kota itu masih angka melek hurufnya dikatakan lebih tinggi daripada di desa. Laki-laki lebih tinggi yang melek hurufnya dibanding perempuan, dan pada usia yang mengalami disabilitas itu juga mengalami angka melek huruf yang lebih rendah daripada yang tidak mengalami disabilitas. Jadi ini juga suatu PR, karena pendidikan itu juga penting untuk memberikan suatu pelatihan dan memberdayakan lansia, pasti dengan memberikan suatu pendidikan sesuai dengan kondisinya. Dan fakta ini, ya. Izin Dr. Erika, 5 menit lagi ya Oke, waktunya. boleh. Ini fakta yang juga harus kita tangkap untuk akses teknologi informasi. Untuk telepon seluler hingga tahun 2021 pemanfaatannya cukup tinggi, tapi internet dan komputer itu cukup rendah. Jadi ini juga suatu hal yang kita harus perhatikan untuk men-create program yang sampai untuk lansia di Indonesia. Ini rasio ketergantungannya juga meningkat.
Artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung setidaknya 17 orang penduduk usia lanjut, di mana menanggung ini akan meningkatkan beban ekonomi bagi penduduk yang usia produktif. Sehingga mau tidak mau perlu peningkatan sinergi dalam pelaksanaan program bagi lansia. Tantangannya apa? Kita ini harus tahu bahwa dan dengan yang tadi saya sudah paparkan bahwa globalisasi, kemajuan iptekdok, urbanisasi, migrasi akan mempengaruhi kehidupan lansia. Dan kesejahteraan lansia sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap penuaan. Belum lagi kita berhadapan dengan mitos bahwa lansia itu memang sudah tidak produktif, beban, tidak berguna, tidak perlu pendidikan, tidak berdaya, cenderung lemah atau sakit-sakitan, dan identik dengan pikun. Tapi di Indonesia sebetulnya yang kalau kita sikapi ada faktor protektif, di mana ada faktor budaya hormat lansia, sistem kekerabatan yang bagus di keluarga besar, terikat dalam tanah kelahiran, dan budaya gotong royong. Ini yang bisa kita cermati untuk membantukan lansia di Indonesia. Sehingga bisa kita katakan bahwa healthy aging adalah sejatinya adalah suatu investasi, tidak hanya sekedar untuk berhitung biaya yang besar, di mana perlu usaha yang dilakukan antara lain membangun sistem kesehatan yang baik, mengintegrasikan layanan yang ada, membangun lingkungan yang sehat, proteksi sosial, dan senantiasa harus belajar, sehingga akhirnya derajat kesehatan akan meningkat, mobilitas lansianya juga baik, terkoneksi secara sosial, kondisi ekonominya stabil, dan harga dirinya tetap terjaga. Sehingga akhirnya akan tercapai kesejahteraan individu dengan partisipasi aktif dan terbangunnya sistem sosial yang sehat dan semua elemen masyarakat berguna. Akibatnya terciptalah suatu struktur masyarakat yang kohesif. Hanya perlu diingat pada lansia ini bukanlah hal yang mudah dan diperlukan suatu support group termasuk dari keluarga dan lingkungan. Kenapa? Karena lansia tetap bagian dari keluarga. Dan keluarga sampai akhir hayatnya sampai akhir hayat seorang lansia punya tugas yang tak terelakkan, yaitu mengenali masalah kesehatan lansia, merawat lansia dalam keluarga, serta memodifikasi lingkungan fisik serta psikologis, sehingga lansia tetap beradaptasi dengan kondisinya. Peluang apa yang kita bisa manfaatkan? Yang pertama adalah mengoptimalkan, menguatkan komunikasi antar generasi, antara anak, remaja, dewasa, dan lansia, sehingga struktur masyarakatnya kohesif. Caranya bagaimana? Dengan mengadakan kolaborasi antar generasi, membangun relasi saling percaya, menciptakan lingkungan yang kondusif, menggunakan sumber daya yang ada pada setiap rumah tangga, dan pelatihan ini tetap diperlukan untuk mengupdate pengetahuan, serta melatih komunikasi yang efektif. Sehingga akhirnya terjadi social learning, terjadi perubahan perilaku, bagaimana mencintai dan bersikap terhadap lansia, dan endingnya, kualitas seluruh elemen masyarakat akan meningkat termasuk lansia kita. Berikut contoh-contoh kegiatan yang bisa kita manfaatkan atau kita create-kan untuk mengatasi isolasi sosial pada lansia kita, misalnya melakukan keterampilan bersama, bikin-bikin seperti itu, berkebun, menari, bermain game, kemudian ada kegiatan aktivitas daycare, grandparenting, apa saja yang bisa kita kreasikan untuk menciptakan suatu kegiatan yang bermakna bagi lansia kita. Yang kedua, mau tidak mau, kita harus mengusahakan keberlangsungan layanan bagi lansia. Kita tidak bisa terpisah-pisah lagi. Dari hospital base, kalau lansia membutuhkan, kita harus meneruskan hingga community base. Nah, pada hospital base harus terintegrasi antara fasilitas layanan primer, sekunder, tersier dalam rupa rawat inap dan rawat jalan. Beberapa terapi seperti pengobatan, psikoterapi, psikoedukasi, kegiatan intervensi psikososial itu kita lakukan selama hospital base, tapi harus ditransferkan ke masyarakat dalam layanan kesehatan primer dengan mengikutsertakan keluarga, kader, dan social support group yang ada. Jangan lupa untuk kader kesehatan dan support group ini kita juga harus berkontribusi memberikan pendidikan dan pelatihan supaya terapi yang sudah kita jalankan tadi bisa terus berlangsung di
masyarakat. Dan peluang ketiga, kita harus tahu bahwa dalam kesehatan jiwa lansia, proses deteksi dini, diagnosis, terapi, dan readaptasi yang spesifik itu mutlak diperlukan. Jadi, kita harus mengintegrasikan rumah sakit, keluarga, dan masyarakat. Di masyarakat, kita harus mempromosikan yang namanya hidup sehat. Kemudian prevensi. Dan yang paling penting, kita juga harus tahu deteksi dini bagi seorang lansia itu penting. Di mana hal ini memerlukan suatu program khusus, kita bisa menggunakan teknologi yang sesuai, melibatkan keluarga, kader, dan relawan, serta perlu dukungan dari pemerintah, media, dan institusi, sehingga hal ini tetap dapat berjalan dalam suatu lingkungan yang sehat. Terakhir, Dr. Yuniar dalam slide saya, masa muda itu adalah gift dari nature, tetapi merawat usia lanjut itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan seni. Ketika suatu kemampuan fungsionalnya lansia ini masih baik, kita harus mengoptimalkan yang namanya usaha preventif, promotif. Tapi kemudian fungsionalnya sudah mulai menurun, kita harus memastikan lansia itu mendapatkan penanganan yang sesuai, di mana keberlangsungan terapinya tidak terputus, long term-nya baik, dengan mengikut sertakan dalam semua aspek, dari hal health service, dari kita-kita yang menyelenggarakan layanan kesehatan, sampai ke lingkungan. Pastikan long term care, hingga lansia akhirnya bisa dying in dignity. Itu mutlak menjadi PR perawatan bagi lanjut usia. Seperti Dr. Diah katakan, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.